mempermuliakan namamu. We welcome your Holy Spirit Kami menyambut Engkau ya Roh Kudus to come and take over. untuk datang dan ambil alih. Holy Spirit, you're welcome. Ya Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini. Take over this service. Ambil alih ibadah ini. You're welcome to Engkau give us disambut. direction. Kami sambut untuk memberikan kami petunjuk. You are welcome. Engkau kami sambut. Revive us. Bangkitkan kami. Renew our strength. Perbarui kekuatan kami. You're welcome, Holy Spirit. Engkau disambut ya Roh Kudus. You're welcome, Engkau Holy Spirit. disambut ya Roh Kudus. You are welcome, Holy Spirit. Ya, Engkau disambut ya Roh Kudus. You are welcome, Holy Spirit. Engkau kami sambut Roh Kudus. You are welcome, Holy Engkau Spirit. kami sambut Roh Kudus. You are welcome, Engkau Holy kami Spirit. sambut Roh Kudus. You are welcome, Holy Engkau Spirit. kami sambut ya Roh Kudus. You are welcome, Holy Engkau Spirit. kami sambut Roh Kudus. You are welcome. Engkau kami sambut. Holy Spirit, you're welcome. Roh Kudus, Engkau kami sambut. You're welcome Engkau kami sambut. in this service. Ini waktumu You're ibadah. welcome. Kami sambut Engkau. You're welcome. Kami sambut Engkau. We lift you high. Kami tinggikan Engkau. You're welcome. Engkau kami sambut. You are welcome. Yes, Engkau kami sambut. You're welcome. Engkau kami sambut. Holy Spirit, you're welcome. Roh Kudus, Engkau kami sambut. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you, Father. Terima kasih ya Thank Bapa. you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Let's just clap to Jesus. Mari saudara berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Amen. Amin. Amin. Thank you, choir. Thank Terima you. kasih tim present worship. It is wonderful worship here. Ya, pujian yang luar biasa di tempat ini saudara. Penyembahannya. Keep that spirit up. Terus bawa apinya, rohnya seperti ini terus saudara. Keep it, never lose it. Aduh. Keep it, never lose it. Ya, saudara terus jaga ini, jangan pernah hilang hal ini saudara. Amen. Amin. I'm honored to be here. Ya, saya sangat terhormat bisa ada di sini saudara. You know, in life, Saudara tahu di dalam kehidupan, the Lord is teaching me something Tuhan itu mengajarkan kepada saya sesuatu hal saudara. that we can get something good from something very bad. Bahwa kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari hal yang buruk. And that's the way of God. Dan itulah caranya Tuhan. I've seen things that are amazing. When I tell them, people get surprised. But they come from from the worst conditions. Ya, Like, saya bisa katakan ini saudara dan orang-orang bisa sangat terkejut tentang hal ini. Tetapi memang betul ada hal-hal yang muncul dari situasi yang terburuk dalam hidup mereka. even when you're to have an encounter with the Lord, things may not be good. Bahkan sekalipun That's when saat you have an encounter. saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mungkin kehidupan saudara itu dalam situasi yang sangat tidak baik. So we can get the best out of the worst. Jadi saudara, kita masih bisa mendapatkan yang terbaik dari situasi terburuk sekalipun. If you want to write, that's what you should write. Ya, kalau saudara ingin mencatat, saudara bisa catat hal ini saudara. We can get the best out of the worst. Ya, kita bisa mendapatkan yang terbaik dari situasi yang terburuk. Amin. Amen. Amin. You know, you can imagine Saudara bisa bayangkan saudara. in the book of John chapter 6, Di kitab Yohanes saudara, di pasal yang ke-6, from verse 16, dari ayat yang ke-16, my Bible reads, ya. now when evening came, his disciples went down to the sea, got into the boat, and went over towards Capernaum. And it was already dark, and Jesus had not come to them. Then the sea arose, because a great wind was blowing. So when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat, and they were afraid. But he said to them, it's I, do not be afraid. Then they willingly
received him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Oke, saya bacakan saudara di Yohanes 6 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amen. Amin. Thank you, Jesus. Terima kasih Speak Yesus. to us Berbicaralah kepada by your kami word. melalui firman-Mu In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. This was a day, Saudara, dia ada di sana. just as today, Dia sama seperti hari ini. Jesus was somewhere preaching in the crusade. Ya, Yesus mungkin ada di satu tempat saudara yang berkhotbah di satu KKR. And after preaching, Nah setelah khotbah, I don't know where he went, but he disappeared. tapi saya nggak ngerti dia itu kemana, Yesus kemana, tapi dia menghilang gitu saudara. Because maybe probably the people in that area wanted to make them a king, to make him a king. Nah mungkin karena apa, dia melarikan diri gitu, sembunyi mungkin karena saudara, karena orang-orang di sana mungkin ingin menjadikan Yesus itu sebagai raja. So he went and hid somewhere. Jadi dia pergi dan sembunyi di satu tempat. And he climbed the mountain. Dan kemudian dia naik gunung. So the disciples waited for him Jadi murid-murid sedang menantikan Yesus. until it was late. Tapi sampai malam saudara. And they knew they were supposed to cross to the other side of the sea to Capernaum. Nah dan kemudian murid-murid Yesus itu sudah tahu bahwa mereka itu harus menyeberang saudara, laut ke seberang saudara. So they decided to take boat and they rode off. Jadi kemudian akhirnya mereka memutuskan naik perahu kemudian mulai berlayar saudara. And the Bible says Dan kemudian firman Tuhan berkata, it was dark, sudah malam, it was late, sudah terlalu malam, sangat malam. and this was the only boat left. Dan hanya ada satu perahu yang tertinggal yang masih ada di sana. So they rowed and went. Jadi akhirnya mereka pergi saudara, berlayar. Hallelujah. Haleluya. And Jesus was nowhere. Dan Yesus nggak tahu di mana dia. But the Bible says when they had rowed like 3 or 4 kilometers, Nah, miles, ya, tapi kemudian firman Tuhan mencatat saudara pada waktu perahu itu sudah berjalan kurang lebih 2 atau 3 miles jauhnya. there came a great tempest, a great storm, Ada badai yang menghadang mereka. and a storm tossed them. Dan badai itu yang mengombang-ambingkan perahu mereka. And they got so scared. Dan mereka itu sangat ketakutan. They got so scared. Mereka sangat I ketakutan. know some of them were fishermen like Peter. Dan saudara tahu kan beberapa di antara murid Yesus itu mereka itu adalah nelayan seperti Petrus. Probably he was not very worried because he knew how to swim. Ya mungkin kalau Petrus nggak terlalu khawatir karena dia tahu caranya renang, dia bisa renang. But there was a great wind that was blowing. Tetapi waktu itu ada angin yang besar yang berhembus saudara. And it was coming to dawn. It was coming to morning. Nah kemudian itu sampai di fajar saudara, pagi hari. Imagine they left Bayangkan saudara, maybe around 7. pardon me. Maybe they left at around 7 Okay. or 8 p.m. Bayangkan saudara, mungkin mereka itu berlayar mulainya itu jam 7 atau jam 8 malam gitu saudara. But it was coming to morning. Dan tapi sampai datang di pagi harinya, They had only rowed 4 miles. mereka itu cuman nggak bisa bergerak saudara, cuman kurang lebih tadi 4 kilometer atau 2-3 miles itu aja saudara. Di Because situ, of the storm. oleh karena apa? Badai. And this sea is big. Dan saudara lautnya ini besar banget saudara, luas sekali. I checked of its width. If you move from the south to the north, it's 13 miles. Oh, jadi saya cek saudara, wah, di danau ini saudara itu sangat luas sekali. Kurang lebih kalau kita dari ujung kiri ke ujung ke kanan saudara, jadi dari satu ujung ke ujung berikutnya itu kurang lebih 30 miles saudara. And from west to east, Oh, dari barat sampai ke timur kemudian 7 miles. 7 mil, kemudian tadi selatan ke utara itu tadi 30 miles. And Capernaum is on the south north, Dan kemudian I mean, Kapernaum itu northwest. dan
Kapernaum itu ada di area di ujung utara, saudara. So that means they were probably moving from the southern direction to the northern direction. Nah, jadi artinya kurang lebih kira-kira mereka ini bergeraknya dari selatan ke utara gitu, saudara. Jadi kurang lebih 30 miles. So if they had only covered the 4 miles, Jadi kalau mereka cuma baru bergerak 4 miles, that means they were left with around 9 miles. 26, 14 or 40? They were 13 miles. 30 miles. Oh, 13, sorry. Oke. Ya, maaf saudara, tadi 13 mil jaraknya, bukan 30 saudara. 13 mil. Jadi kalau perahu mereka itu masih di kira-kira 2 atau 3 atau 4 mil, jadi masih kurang lebih masih 9 mil saudara perjalanannya. So that means they had traveled only 4 miles, they were left with 9 miles. Jadi artinya kan mereka baru melakukan perjalanan 4 mil kurang 9 mil. It was a long journey. Jadi perjalanannya masih panjang. But I see wonders in this scripture. Tapi saya melihat ada mujizat di ayat ini, saudara. Because when Jesus came back to the shore, Jadi pada waktu Yesus datang ke pantai, and he found there was no boat, dan dia lihat ternyata sudah tidak ada perahu, saudara. when he came down from the mountain after hiding, Pada waktu Yesus turun dari gunung, saudara, di tempat dia tadi bersembunyi ke pantai, he did not complain. tapi Yesus nggak komplain. He did not quarrel. Dia nggak berargumen, nggak bertengkar He gitu. just prayed, "Oh Father, help me. I should catch up with my disciples." Tapi dia berkata, oh Bapak tolong aku harus mengejar murid-muridku yang sudah berangkat terlebih And the dahulu. Father told him, "Okay, you go on. Just begin walking on water." Dan kemudian sang Bapak kita, Bapak di surga berkata, oke kamu jalan aja, terus kejar perahu itu. And Jesus walked on water. Dan Yesus berjalan di atas air. There was a crisis. He had no boat. He had no someone to ride him. Saudara, ada krisis di situ, nggak ada perahu, nggak ada siapa-siapa. But out of the crisis, Tetapi dari hasil dari krisis itu, a miracle emerged. saudara bisa bayangkan nggak, saudara? Jesus walked on water. Yesus berjalan di atas air. It was not for fun, Tidak untuk hal yang bersenang-senang aja, saudara. but it was revealing the glory because there was a need. Tapi itu menyatakan kemuliaan Tuhan karena di waktu itu ada sebuah kebutuhan. Every challenge that is before you, Semua tantangan yang ada bagi saudara, every problem that you're going through, semua masalah yang saudara alami, that's where God bases disitulah basisnya Tuhan to reveal His glory. untuk menyatakan kemuliaannya bagi saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus had a crisis. Yesus pun menghadapi krisis waktu itu. There was no boat. Waktu itu sudah nggak ada perahu lagi. There was no one to ride him over. Gak ada orang yang mengantarkan dia untuk ngejar murid-muridnya. And that's how he walked on water, because he had to go. Dan disitulah Yesus berjalan di atas air karena dia harus pergi. Learn to use. Belajar untuk memakai. Learn to use the bad situations before you Belajarlah untuk menggunakan situasi yang buruk yang ada dalam hidup saudara. to get the best out of them. Untuk bisa mendapatkan hal yang terbaik dari situasi itu. Hallelujah. Haleluya. That's what Jesus did. Disitulah yang dilakukan oleh Yesus, saudara. He got the best out of the crisis. Dia mendapatkan yang terbaik dari hasil krisis yang dihadapi. And when he approached the boat, Dan pada waktu Yesus mendekati perahu itu, the disciples saw him. para muridnya melihat Yesus. And they started shouting, "Oh, look at the ghost, the ghost, the ghost." Dan kemudian muridnya teriak-teriak, wah lihatlah itu ada hantu, And ada they started hantu. binding him. "We bind you in Jesus' name. We break you. We crucify you." Kan kemudian saudara tahu murid-muridnya itu mungkin kayak kita bayangkan di hari sekarang mereka itu mulai mengikat, aku ikat engkau, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. "We send fire to you. Ya aku kirimkan api kepadamu. Fire! Api. Fire!" Api. And Jesus kept advancing, moving towards them. Dan Yesus tetap datang mendekati mereka. And they were the most scared Dan mereka sangat ketakutan. because the storm was very strong. Karena badainya begitu kencang. The sea was uncontrollable. Jadi lautan itu sudah sangat tidak terkendali. And then Jesus came closer. Kemudian Yesus datang And they were mendekat. more scared. Dan mereka sangat ketakutan. So he told them, "Don't be afraid, it's me." Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-murid, jangan takut, ini aku. And all the disciples just kept looking at him. Dan kemudian saudara lihat para murid-muridnya itu melihat kepada Yesus. But Peter Tapi Petrus said, "If it's you, Lord,
Petrus berkata, jika itu engkau, tell me to come to you on water. suruhlah aku datang kepadamu. And Jesus said, come. Kemudian Yesus menjawab apa? Kemarilah, And datanglah. Peter got out of the boat Dan kemudian Petrus itu keluar dari perahu and itu. he walked on water. Dan dia berjalan di atas air. I mean, there was no way Artinya saudara, tidak ada jalan lain. Peter would have walked water if there wasn't a crisis of the storm. Petrus nggak mungkin akan berjalan di atas air kalau tidak ada badai. If there wasn't fear. Kalau tidak ada ketakutan di situ. Even when you're afraid. Bahkan kalau saudara sedang takut. Even when things seem to be very hard and challenging to you. Sekalipun rasanya hidup itu rasanya berat dan begitu menantang dalam hidup saudara. If you get the right approach for your problem and challenge. Kalau saudara bisa mendapatkan pendekatan yang benar terhadap tantangan saudara. You'll get a miracle out of it. Maka saudara akan mendapatkan mujizat dari hal itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Peter is the only disciple Petrus itu satu-satunya murid that walked on water. yang berjalan di atas air. Because he saw an opportunity of trying out his faith. Karena dia melihat ada kesempatan untuk saudara mencobai imannya dia. And he said, if you are the one, tell me to come. Jadi dia berkata, kalau itu engkau Yesus, suruhlah aku datang kepadamu. You know, many of us preachers, we criticize Peter. Nah, banyak dari kita saudara, kita itu menyalibkan Petrus. And we say he doubted. Kita para pengkhotbah itu berkata, oh dia itu ragu. He doubted and he sank. Dia ragu, oleh karena itu dia tenggelam. But let me ask you, Tetapi saya mau tanya satu hal how pertanyaan. many people are written about in the Bible that walked on water except Peter? Saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak orang yang tertulis di Alkitab yang berjalan di atas air kecuali Petrus loh saudara. The man walked on water. We cannot despise him. We have to celebrate him. Saudara, orang yang bisa jalan di atas air itu kita harusnya kita itu mengejek dia, tetapi kita harusnya itu merayakan dia. Betul nggak saudara? Hallelujah. Haleluya. Never be afraid Jangan pernah takut to cast your faith before God. untuk melepaskan iman saudara di hadapan Tuhan. Always in every challenge before you, there's an opportunity of God revealing His glory. Saudara, selalu setiap tantangan yang saudara hadapi itu adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. God revealed His glory Tuhan itu menyatakan kemuliaannya when Peter was walking on water. pada waktu Petrus berjalan di atas air. I've tried to walk on water just to sink. Saya sudah nyoba saudara jalan di atas air dan hasilnya langsung tenggelam saudara. I can't even swim. Saya pastornya bahkan nggak bisa berenang. One time I failed my Benson. Kemudian saudara pada waktu saya mulai gagal saudara, saya mulai tenggelam gitu saudara di When bawah I kaki stepped saya. in, I just landed down. Jadi pada waktu saya mulai ada di air gitu saudara, mulai melangkah di air, langsung aja saudara tenggelam di dasarnya saudara. I tried to fill a bathtub and I thought I would walk on water. I failed. Saya juga coba saudara ya penuhi bathtub itu dengan air, mencoba jalan di atas air dia, tetap aja saudara gagal saudara. Maybe because there is no crisis. Mungkin karena nggak ada krisis waktu itu. But Peter maximized this opportunity. Tapi Petrus itu bisa menangkap kesempatan itu saudara. Utilize every opportunity you have when you're being challenged, when you're being tried, when you're going through hard time. That's the best time for you to see the glory of God. Saudara tangkaplah setiap kesempatan di mana saat saudara menghadapi tantangan yang besar, krisis yang besar. Karena disitulah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Clap to Jesus. Berikan tepuk tangan dong bagi Yesus kita. Don't give up just because there are challenges around you. Jangan menyerah hanya karena ada tantangan di sekeliling saudara. Don't sit back because the situation is alarming to you. Jangan mundur hanya karena ada situasi-situasi yang buruk yang ada di sekeliling saudara. Use that opportunity to ask God to reveal His glory in your life. Saudara mulailah minta kesempatan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam situasi saudara. Hallelujah. Haleluya. You know, if there is no negative, Saudara kalau nggak ada yang negatif, even positive is useless. maka hal yang positif jadi nggak berguna kan kalau nggak ada yang negatif. So if we don't have challenges, Jadi kalau kita nggak mendapatkan tantangan, nggak punya tantangan, there is no way we can invoke
the manifestation of God's glory. maka nggak ada caranya bagaimana kita bisa melibatkan kemuliaan Tuhan di dalam tantangan itu. This building is here Bangunan ini ada di sini, saudara. because there was need of a church to be in this place. Karena ada kebutuhan akan gereja di tempat ini, betul ya, saudara? If there wasn't need, Di mana ada kebutuhan? then why would someone build a church here? Oh, sorry, kalau tidak ada kebutuhan, ngapain saudara ada gereja Tuhan di tempat ini untuk melayani? So the building is here because it was a challenge before. Jadi saudara, gedung ini ada karena adanya tantangan yang ada sebelumnya. People needed to worship from this place. Orang-orang itu butuh tempat untuk menyembah di tempat ini. So someone had to show up Jadi ada seseorang yang harus muncul gitu saudara. and raise their faith. Dan membangkitkan iman mereka. And so here we are today. Jadi oleh karena itu kita bisa We are berkumpul di enjoying tempat the ini. good atmosphere. Kita menikmati atmosfer yang baik. di Every tempat ini. challenge before you, Setiap tantangan di hadapan saudara, there is a miracle hiding in it. maka ada mujizat yang tersembunyi di dalam hal itu Every saudara. problem before you, Setiap masalah di hadapan saudara, there's an answer behind it. akan selalu ada jawaban di baliknya. Every weakness before you, Setiap kelemahan di hadapan saudara, there is power behind it. ada kuasa di balik itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You see, Saudara lihat, if you have a car kalau saudara punya mobil, and there's a battery in it, battery, battery. oh sorry, kalau saudara punya mimpi yang buruk saudara, This is a positive. oh sorry ya, kalau saudara punya mobil dan ada baterai, ada positif dan negatifnya kan baterai. The positive has positive charges, Ya, and the negative has negative charges. jadi yang positif punya kutub positif dan kemudian kutub yang negatif baterai itu. And this is the source of power. Dan disitulah sumber kekuatannya. But if you only attach the terminal of the positive and you ignore the negative, the car will not start. Tapi kalau baterai itu saudara cuman kasih colokannya atau casnya itu di kutub yang positif, tapi tidak di kutub negatifnya, maka nggak akan bisa berjalan. And negative seems to be useless. Kelihatannya negatifnya, kelihatannya nggak berguna. I mean, when you're making losses in business, it's not good, it's negative. Contohnya seperti ini, kalau saudara rugi di dalam bisnis saudara, itu kelihatannya negatif, betul nggak saudara? Sesuatu yang nggak baik. If someone does not like you, that's a negative charge. Kalau ada orang yang nggak suka saudara, itu adalah kutub yang negatif. If someone is fighting you, it's negative. Kalau ada orang yang bertengkar menyerang saudara, itu hal yang negatif. If someone is criticizing you, it's negative. Kalau ada orang yang menyalibkan saudara gitu saudara ya, itu hal yang negatif. If someone wishes you bad, it's negative. Kalau ada orang-orang yang mengatakan saudara sesuatu yang buruk saudara, itu yang adalah hal yang negatif. If someone is working for your downfall, it's negative. Kalau ada orang-orang yang berjalan bergerak tetapi untuk hal yang memburukkan saudara, menjelekkan saudara, itu juga negatif. If you're struggling in life, it's negative. Kalau saudara bergumul dalam kehidupan saudara, itu hal yang negatif juga. And what do you have to do? Tapi apa yang saudara harus kerjakan? You have to charge your positive charge. Saudara harus ngecas kutub positif saudara. If you hate me, what do I think about myself? Saudara, kalau engkau membenci aku nggak, bagaimana dengan diriku ini? I love myself. Wah, aku mengasihi diriku. If you wish me to fail, what do I think about myself? Kalau engkau mengharapkan aku gagal, saudara, apa sih yang aku pikirkan tentang diriku? Me, I want to succeed. Bagiku, aku ingin sukses. If someone wants to push you down, what do you think about yourself? Kalau ada orang ingin menarik saudara turun, menjatuhkan saudara, You- apa sih yang saudara pikirkan tentang diri saudara? You want to go high. Saudara ingin bahwa diri saudara naik tinggi. So use this positive that tells you go high. Jadi pakailah kutub positif itu untuk mengatakan kepada diri saudara sendiri untuk naik lebih tinggi. And begin climbing the stairs, moving up. Dan kemudian mulai menaiki tangga itu untuk naik. When you get up, Pada saat saudara di atas, the glory of God will be revealed. maka kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup saudara. Because he who wanted you to stay down will see you up. Karena dia yang menginginkan saudara untuk turun, dia akan melihat saudara naik. If you keep moving, Kalau saudara terus bergerak, when all the forces around you
are keeping pushing you down, Kalau saudara ingin terus bergerak, padahal di sekeliling saudara itu ingin menjatuhkan saudara terus, that's how you build your muscle. disitulah saudara sedang membangun kekuatan otot saudara. Body builders don't carry Bible to build the body. Those ones in the gym who want to build the body, they don't carry things like a Bible. Saudara, orang-orang yang ingin membangun ototnya, gak mungkin bawa Alkitab untuk bisa membangun ototnya, saudara. They carry very heavy things. Tapi mereka bawa beban yang berat. And then they build a muscle. Kalau untuk membangun ototnya mereka, And then they are very strong. disitulah kemudian mereka bisa sangat kuat. Everyone likes them. Dan kemudian orang-orang lain menyukai dia. So if you have very heavy challenges, Jadi saudara, kalau saudara memiliki tantangan yang besar berat dalam hidup saudara, you stage your very heavy, powerful God against those challenges. saudara pakailah kekuatan dari kuasa Tuhan untuk bisa mengalahkan tantangan itu. And the Lord will see you through with a great victory. Dan Tuhan akan melihat saudara bisa melaluinya dan saudara bisa mengalami kemenangan. And the bersama people Tuhan. will come to celebrate with you your victory. Dan ada orang-orang yang akan datang kepada saudara untuk merayakan kemenangan bersama dengan saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I love Peter. Petrus saudara, He was positive. dia positif. He said, if it's you, tell me to come. Dia berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku mendekat. He is the only disciple of Jesus that walked on water. Dia satu-satunya murid Yesus yang berjalan di atas air. Look at Thomas. Lihat Thomas saudara. We say he's doubtful. Bagaimana dengan Thomas? Thomas itu penuh dengan keraguan. But you study Thomas. Nah saudara bisa pelajari Thomas. After Jesus resurrected, Setelah Yesus bangkit, none of his disciples touched him. pardon, No one touched him. tidak ada yang menyentuh dia saudara. After Jesus resurrected, Setelah Yesus itu bangkit saudara, he loved John, ya tidak ada yang menyentuh and dia. John didn't touch him. Tapi Yohanes menjamah dia. When Jesus rose, Pada Yesus bangkit, the woman who got him first, pada waktu Yesus bangkit, wanita yang pergi lebih dahulu Mary mendapatinya. Magdalene, she wanted to hug him. Maria Magdalena, sebetulnya Maria Magdalena itu ingin memeluk And he said, Yesus. no. Tapi Yesus berkata, enggak, I have first report to my father. aku harus pergi kepada Bapakku. Hallelujah. Haleluya. Thomas Thomas was absent itu berlawanan when Jesus first appeared to his disciples. pada waktu Yesus mulai muncul pertama kepada murid-muridnya. Maybe he had gone to the restaurant to eat. Mungkin mereka mau pergi ke restoran untuk makan gitu saudara. Maybe he had gone somewhere Mungkin mereka sudah pergi ke satu tempat. and he missed Jesus' visitation. Nah kemudian mereka itu ketemu dengan Yesus di satu tempat. He missed it, Dia ketemu dengan dia. and when he came back, Dan pada waktu kembali the lagi. friends told him Jesus was here. Oh teman-temannya ngomong kepada Thomas. Man, "Oh, you've Yesus ada di missed. sini. Jesus has just been here. Oh Yesus sudah barusan dari sini. They said, where is he? Terus kemudian Thomas bilang, di mana dia? Oh, he went. Oh dia sudah pergi. How did he come? Gimana caranya dia datang? We had closed all the doors. Oh kita semua sudah tutup pintu. We were inside here. Kita ada di sini. Suddenly, Tapi the tiba-tiba guy appeared. dia muncul. And he said, except if I see him. If I don't see him. Tapi Thomas ngomong, kalau aku nggak lihat dia. And when I see him, Kapan? Kalau nanti aku lihat dia pun. I must put my fingers in the prints where they nailed him. Aku harus mencucukkan tanganku ke tempat tangannya Yesus yang terpaku, yang dipaku. And he touched his side. Dan dia juga mencucukkan jarinya itu di lambungnya. And then I will believe. Baru aku bisa percaya, kata Thomas. That's Thomas. Itu Thomas saudara. It was negative to him because he wasn't there. It was a problem. He was not there. Jadi saudara, ini bagi Thomas ini hal yang negatif. Ini menjadi masalah karena pada waktu Yesus menjumpai murid-muridnya, Thomas gak ada di situ. John chapter 20 verse 25, 26. Yohanes pasal yang kedua. You just read and see. Oke, wait. Yohanes 20 ayat yang ke-25. 25, 26. Yes. Oke, Yohanes 20 ayat yang ke-25 sampai ke-26 saya bacakan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas
paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. You can read 27 also. 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Hallelujah. Amin. The man was doubtful. Saudara, Thomas itu penuh dengan keraguan, dia ragu-ragu. But as a man who was doubtful, he used his weakness to touch Jesus. Tapi orang yang penuh keraguan ini, dia pakai kelemahannya untuk menyentuh Yesus. He used his weakness. Dia pakai kelemahannya. And he said, I want to see him and touch him and feel him. Dia berkata, kalau aku ketemu dia, aku ingin menjamah, menyentuh dia dan merasakan dia. And you observe that scripture. Saudara, pernah nggak saudara pelajari ayat ini? After Jesus rising from the dead, Setelah Yesus itu bangkit dari kematian, none of his disciples touched him. tidak ada seorang murid pun dari muridnya Tuhan None Yesus yang touched bisa him again. menyentuh Tuhan Yesus. Only Thomas. Hanya Thomas, saudara. I mean, the guy was a weak man in faith. Saudara, maksudnya gini loh saudara, Thomas itu orang yang sangat lemah dalam imannya. He could hardly believe things. Dia nggak bisa dengan mudah percaya. But as unbelieving as he was, Dan tapi ketidakpercayaannya dia ini, he stood and said, dia bisa berdiri dan berkata, I want to touch him. aku ingin menyentuh dia. And I want to touch him in the fingerprints. Aku ingin menyentuh dia di jarinya. And then touch his side. Dan juga menyentuh lambungnya. And the Lord listened to him. Dan Tuhan mendengarkan dia. And when he came, Nah pada waktu Yesus datang, he did not call Peter. dia nggak panggil Petrus. He did not call John. He loved John. Dia nggak juga panggil Yohanes, sekalipun dia menyukai He Yohanes. didn't even call sayang Philip Yohanes. or Nathanael. Dia juga nggak panggil orang-orang yang lain, murid-murid yang lain. He just said, Peter, Thomas, Tapi dia berkata cuman dia panggil Thomas, kesinilah. put here your finger. Taruh jarimu di sini. Put it here. Taruh di sini. Now check my side. Coba cek di sini. Touch. Pegang, sentuh, Feel. rasakan. Why did you doubt? Kenapa kok kamu itu ragu? You know, Jesus loves you as you are. Saudara, perhatikan bahwa Yesus mengasihi saudara sebagaimana saudara ada hari ini. He understands you than anyone understands you. Dia memahami masalah-masalah yang ada dalam diri saudara. Jesus did not criticize him. Yesus itu tidak menyalahkan dia. He just proved to him that I'm Jesus. Dia, Yesus hanya membuktikan kepada Thomas bahwa akulah Yes, Yesus. clap to Jesus. Tepuk tangan bagi Yesus, saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You may think you are the weakest. Mungkin saudara berpikir saudara itu orang yang terlemah. You may think you are the least. Mungkin saudara berpikir saudara itu orang yang paling akhir. You may think you are a failure. Mungkin saudara berpikir saudara itu orang yang gagal. But if you pray Tapi saat saudara berdoa, kalau engkau in berdoa that little strength you have, dengan kekuatan yang kecil yang saudara miliki, the Lord will grant your answer. maka Tuhan itu akan memberikan jawaban bagi saudara. The Lord will grant your prayers. Tuhan itu akan memberikan jawaban untuk doa-doamu. The Lord will answer your cry. Tuhan itu akan menjawab teriakan tangisanmu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If you use that small energy you have, Kalau saudara pakai energi yang kecil yang masih ada yang saudara miliki, the Lord will grant your prayer. Tuhan itu akan memberikan The Lord will jawaban atas answer doa. you. Tuhan akan menjawab engkau. Utilize every opportunity before you. Engkau sudah mencoba semua kesempatan di hadapan saudara. Even what you see that is very negative. Sekalipun kau melihat itu semuanya negatif. You know, when Jesus was arrested Saudara tahu pada waktu Yesus ditangkap and crucified, dan kemudian disalibkan. when he rose, Pada waktu Herodes, we all believe him. waduh semua percaya dia. We all worship him. Pada waktu itu saudara kita semua And you know, semua death is menyembah not dia. something good. Tetapi ada hal yang terjadi tidak baik. People arresting Jesus and killing him, it was like a symbol of failure. He's a God. Ada orang-orang menangkap Yesus,
menangkap dia, menyelipkan dia, dan itu dianggap sebuah kegagalan padahal sebelumnya dipuja. But he said after the Son of Man has been lifted, he will draw many to him. The Father will draw many to him. Nah, saudara, dapat dikatakan pada waktu anak manusia itu diangkat, maka Bapa itu yang akan memberikannya kepada. In that he meant crucifixion. Itu arti itu berbicara mengenai penyalipan, saudara. And for someone to be crucified in the Bible days, it was a shame, it was a curse. Jadi bagi waktu zaman Alkitab tercatat, saudara, orang-orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk, orang yang sangat hina. But Jesus got a curse and it turned into a blessing. Tapi Yesus menangkap kutukan itu dan mengubahnya menjadi berkat. We now celebrate the cross. Kita sekarang bisa merayakan salibnya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I believe one day Saya percaya satu hari we will celebrate your failure as a victory. kita akan merayakan kegagalan saudara berubah menjadi kemenangan. Hallelujah. Haleluya. We will celebrate your challenge as something very useful. Kita akan merayakan tantangan menjadi sesuatu yang sangat berguna dalam hidup kita sekali. Because the challenges Karena tantangan produce something useful. itu menghasilkan sesuatu yang berguna dalam hidup kita. I believe someone who invented these LED screens had a challenge in something. Saya percaya orang yang menemukan screen yang besar ini, saudara, menemukan tantangan sebelumnya, saudara. And he decided to sit and do something that would magnify the images. Kemudian saya percaya dia duduk dan melakukan sesuatu untuk bisa memperbesar image gitu, saudara. Gambar-gambar itu menjadi diperbesar. But now we celebrate his work. Sekarang kita bisa merayakan hasil kerjanya kan, saudara? We celebrate his success. Kita merayakan pekerjaannya yang sukses, yang berhasil itu. Hallelujah. Haleluya. Someone who invented the aircon maybe was melting in the house. Ada orang yang mungkin, saudara, mendapatkan penemuan tentang AC, saudara. Mungkin sebelumnya dia itu sudah meleleh di rumahnya, saudara, saking kepanasannya. There was a challenge that pushed him to invent this aircon. Jadi ada tantangan yang mendorong dia untuk menemukan AC. But now see how we're enjoying the good atmosphere. Nah sekarang, saudara, bagaimana kita bisa menikmati, saudara, AC yang sejuk ini, saudara. If you handle right your challenges, Kalau saudara punya hal yang tepat menghadapi tantangan saudara, the next generation will enjoy your victory. maka generasi berikutnya akan menikmati kemenangannya, saudara. Hallelujah. Haleluya. The next generation will tell about you. Saudara, generasi berikutnya akan cerita tentang saudara. The next generation will tell your story. Generasi saudara berikutnya akan menceritakan kisah hidup saudara. Face your challenge with a positive attitude Hadapi tantangan saudara dengan sikap yang positif. and determine that I'll cross, I'll overcome, Dan I'll take over. saudara harus putuskan untuk berkata, aku akan terus menyeberang, aku akan terus berjalan, dan aku akan mengambil alih. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Clap to Jesus. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. One time, Satu kali, I decided to pray and fast saya memutuskan untuk berdoa dan puasa. because I felt I was very hungry for God. Karena saya merasa saya sangat lapar akan Tuhan. And I determined I'll fast for 12 days. Dan kemudian saya memutuskan untuk berpuasa 12 hari. No food. Nggak makan, I'll drink water. cuman minum air, saudara. And I started. Dan saya mulai itu, saudara. And on the 9th day, Dan saudara, pada waktu saya ada di sana, it was around 6, pada suatu hari kurang lebih di jam 6, I lost strength. di hari ke-6 saya sudah hilang kekuatan saya. On day 9, Di hari yang I ke-9, became so weak. hari ke-9 saya mulai sangat lemah. I was left with more 3 days. Ini kurang 3 hari. Sisa 3 hari dari hari ini hari Around ke-9. 6 p.m. on the 9th day, I became so weak, so helpless, so restless. Jadi saudara, di hari ke-9 jam 6 sore, saya merasa sangat lemah, sudah sangat gak ada kekuatan, gak ada daya. And then I wanted to call my wife to make some porridge very fast so that I don't die. Jadi akhirnya saya ingin mau panggil istri saya untuk buatin bubur dengan cepat karena begitu lapar.
But before calling her, Tapi sebelum panggil dia, he said, let me first make a short prayer. Because I was weak to pray, weak to Sebelum- walk, weak to stand, weak to sit. sebelum saudara saya panggil istri saya untuk bikinkan bubur, saya bilang aku mau doa dulu lah. Ya saya ini sudah sangat kuat, sangat lemah, nggak punya kekuatan untuk berjalan, nggak punya kekuatan untuk duduk, berdiri pun nggak punya kekuatan, sangat lemah. I was weak. Sangat lemah waktu itu saya. And I wanted to end the fasting. Dan saya ingin menyelesaikan puasanya itu di hari ke-9 itu. So I said, oh Father, I help you. I was making a short prayer. Jadi saya akhirnya doa singkat gini saudara. Father, I thank you Bapak, aku berterima kasih for these 9 days. untuk 9 hari ini. Now I'm very weak. Sekarang aku sangat lemah, I lemes. cannot continue. Aku nggak bisa teruskan ini. Holy Spirit, Roh Kudus, come help me. datang tolong aku, Bless. berkati. And just as I was saying, bless the food I'm going to eat. Di situ saya baru mau ngomong berkati makanan yang mau aku makan. Baru The mau ngomong gitu. Spirit of God took over my life. Tapi baru ngomong berkati gitu saudara ya. Roh Tuhan itu ambil alih hidup saya. And I prayed Dan kemudian saya berdoa. for like 3 hours. Berdoanya 3 jam jadian saudara. And in amidst that prayer, Dan pada saat saya mulai the berdoa, voice of the Lord suara Tuhan spoke to me. berbicara kepada saya. Just continue. Suara Tuhan berbicara kepada saya, teruskan saja. And by the time I finished the prayer, Dan kemudian di waktu saya I was selesai doa, saya I jadi was seger, strong. saya kuat, It's as if I had not fasted before. dan bahkan seperti seolah-olah belum puasa sebelumnya gitu saudara. And then I proceeded Kemudian saya teruskan 10 days, 10 hari, 15 days, hari 15, 20 days, 20 hari, 30 days, 30 hari, 40 days, 14 sorry, 45 days. 45 hari. And the 45 days, Di hari I became ke-45, weak again. di hari ke-45, lemas lagi saudara. Very, very weak. Sangat lemah. I was sitting in the chair. Saya duduk di kursi gitu saudara. And I said, oh Lord, help me. Saya ngomong, ya Tuhan tolong aku. And then real hands Dan kemudian ada sebuah tangan yang benar-benar nyata. touched me. Pegang saya. And they were touching me like this. Dan pegang saya seperti ini saudara. Kayak dibasuh gitu saudara. And as rasanya. they touched me, Dan saat tangan itu menyentuh I saya. became most fresh and stronger. Saya mulai lagi fresh lagi dan semakin lebih kuat. And every day, Dan setiap hari these hands started touching me. tangan ini menyentuh saya terus saudara. Menjamah saya. 50 days, 50 hari. 60 days, 60 hari. 70 days. 70 hari. And the glory of God came down. Dan kemuliaan Tuhan turun luar biasa. The clouds entered the house. Saudara, ada awan yang masuk ke rumah. The clouds like smoke just entered the Awan house. seperti tadi saudara, asap itu masuk ke dalam rumah saya. And the thunder hit and was hovering over the roof of the house. Dan kemudian di sana saudara ada sebuah lingkaran gitu saudara yang berputar di atas saudara. Just because Itu hanya karena I was failing saya gagal. and I admitted that I failed Dan saya mengakui bahwa saya and gagal. I asked for help. Dan saya minta I saw pertolongan. the grace of God. Disitulah saya melihat I kasih saw the karunia. glory of God. Disitulah saya melihat kemuliaan. I saw the greatness of God. Saya melihat awan. And I'm still seeing it. Dan saya masih melihatnya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So are you weak? Jadi pertanyaannya, apakah saudara lemah saat ini? Are you failing in a certain way? Apakah saudara mungkin gagal di That's your beberapa opportunity area? of God revealing His glory. Disitulah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. That's your opportunity of God transforming your life. Itulah kesempatan saudara bahwa Tuhan akan mengubah hidup saudara. That's an opportunity of God elevating your life. Itulah kesempatan bagi Tuhan untuk bisa menaikkan hidup saudara. Learn to seek God amidst your challenges. Belajarlah untuk mencari Tuhan dan mengakui tantangan hidup saudara. Learn to seek God amidst your storms. Saudara belajarlah mencari Tuhan di tengah-tengah badai hidup saudara. Learn to seek God amidst your failures. Belajarlah mencari Tuhan di tengah-tengah kegagalan hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, Pastor Stella, Yes. in the Matthew chapter 14,
Matius pasal yang ke-14. 24 to 35. Oke, wait. Peter walked on water. Saudara, di Matius 14, wait. Petrus berjalan di atas air. Because, 14, Yes, 24 to 33. yes. Maybe 28 Ya, will saya tell you. bacakan di ayat ke-28 nanti. Peter walked on water Petrus berjalan di atas air. because Karena apa, saudara? he saw Jesus Dia melihat Yesus. in the situation. Di situasi itu, saudara. Learn to see God Belajarlah, in the challenges you have. belajarlah untuk melihat Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup saudara. Even Jesus was scared of the cross. Bahkan Yesus pun takut pada waktu mau He disalib. was scared. Dia takut. And he prayed and said, Father, if possible, take it away from me. Dia takut, bahkan dia berdoa, ya Bapa, Take it kalaulah away from boleh lalukanlah hal ini daripadaku. And then he said, but not as I will, let your will be done. Tapi kemudian Yesus berkata, bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu Bapa yang terjadi dalam hidupku. So as much as it was painful, terrible, terrifying, scary to him, he saw his Father behind it. Jadi sekalipun Yesus melihat situasi itu mengerikan, menakutkan, menegangkan sekalipun, dia bisa melihat ada Bapa di balik itu. Learn to see God Belajar. behind your challenges. Belajarlah melihat Tuhan di balik tantangan yang saudara hadapi. And call him to overtake your challenges. Dan dia panggil saudara untuk bisa mendalui semua tantangan hidup saudara. Invite him to overcome your challenges. Saudara undang dia untuk bisa mengalahkan tantangan yang saudara hadapi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. One day, Satu hari, my pastor sent me to go minister somewhere. satu hari gembala saya itu ngutus saya untuk melakukan pelayanan di satu tempat. And I didn't want to go. Sebetulnya saya nggak kepingin pergi, saudara. So I told her I will not go Jadi saya ngomong sama pastor, saya nggak mau pergi because of these reasons. karena alasannya ini. And the pastor said, you must go. Tapi pastornya ngomong kamu harus pergi. And I went. Kemudian akhirnya saya nurut, saya pergi. And I had a little money. Cuman punya uang sedikit waktu itu. When I got there, I found people who had very many challenges. Dan pada waktu saya sampai di sana, saya ketemu dengan banyak orang yang penuh dengan tantangan. And I gave out the money. I gave them the money. Kemudian saya ketemu sama orang itu, saya berikan uang yang tadi saya punya cuma sedikit itu. And I forgot that I gave even my transport. Sampai saya lupa, saudara, yang saya kasih itu semuanya sama uang transport pun saya berikan kepada orang-orang itu. So when I walked back and I had to take a taxi, that's when I realized I had no money on me. Jadi pada waktu saya pulang, saudara, saya harus pakai taksi, baru saya nyadar, oh nggak ada uang, sudah habis uangnya. And then I said, what should I do? Kemudian saya ngomong, aduh aku harus ngapain ya, gimana ini? I cannot go back and tell them, please give me some money. That was a part of my transport. Saya nggak mungkin kan kembali ketemu sama orang-orang tadi, terus tolong ya kembalikan uangnya, karena itu tadi uang transport saya, kan nggak mungkin kayak gitu, saudara. And the journey was long. Dan perjalanan padahal perjalanannya jauh, It was around the 20 to 30 kilometers. kurang lebih 20 sampai 30 kilo, saudara. It was dark. Sudah malam lagian, It was dangerous to walk. dan sangat bahaya untuk jalan sendirian. I said, okay, but I will walk. I have nothing to do, I have to go. Oke, tapi nggak masalah, aku harus jalan, nggak masalah. So I was planning, maybe let me walk and go to a certain church, which is somewhere I spend the night there. I cannot go my direction. It's Jadi dangerous. Saya pikir saya harus pergi ke satu tempat, ketemu satu gereja, nanti saya tak nginep di sana aja. Karena nggak mungkin melanjutkan perjalanan itu di malam hari. And I was very hungry, Dan waktu itu saya lapar banget, saudara. very tired, Sudah lapar, capek lah. very broke. Bangkrut lagi, saudara, nggak punya duit. And as I was walking, Dan saat saya berjalan, suddenly tiba-tiba a speeding car, ada mobil yang ngebut very fast, sangat cepat with very high lights, dengan lampu yang terang came from ahead of me. datang mendekat saya. The lights were great. Jadi lampunya ini terang banget, saudara. The speed was terrible. Dan kemudian kecepatannya sangat cepat. And my sekali. mind told me, run away. That man is reckless. He may hit you down. Jadi di dalam pikiran saya berkata lari, menyingkirlah, nanti jangan-jangan orang itu bisa nabrak kamu. So I ran out of road and went far besides the road. Jadi akhirnya saya lari, saudara, ke pinggir jalan, saudara. And then the car came and it passed. Phew.
Dan kemudian mobilnya itu melewati saya dengan cepat sekali, saudara. And I stepped back on the road. Kemudian saya kembali lagi di jalan, saudara. And when I walked, Dan saat saya berjalan, 1, 1, 2, 2, 3, 3, I arrived. saya nyampe, saudara. I had arrived. Saya benar-benar sudah nyampe. I cannot explain how, Saya nggak bisa but I menjelaskan. walked. I mean, I just walked. Saya nggak bisa menjelaskan, benar-benar saya And when berjalan. I arrived, I said, Jadi pada waktu saya nyampe, suruh saya kaget, saudara. the journey was long. Padahal perjalanannya panjang, lama. That's the day I understood what happened to Philip. Itulah, saudara, di hari di mana saya paham apa yang terjadi kepada Filipus. Because before I thought Philip maybe just flew like a bird. Karena sebelumnya saya pikir Filipus itu terbang, saudara, seperti kelelawar, saudara. I thought maybe something came like a basket and he sat in it and then it flew him. I was imagining different things. Jadi saya membayangkan Filipus itu duduk di sebuah keranjang, kemudian diterbangkan gitu, saudara. But now I know. Tapi setelah pengalaman know. itu saya tahu. I know what happened. Saya tahu. He apa didn't yang even terjadi. know. Dia bahkan nggak ngerti, nggak He paham. just found himself stepping in Azotus. Saudara, disitulah dia cuma ngelangkah aja bisa ketemu, bisa I sampai. had the experience because I obeyed my leadership. Saya mengalami pengalaman ini karena saya mentaati pemimpin saya. I didn't want to go, Pertamanya saya nggak pengen pergi, but I obeyed. tapi saya mau taat. If you will see the glory of God, Kalau saudara ingin melihat kemuliaan you Tuhan, need to obey. saudara perlu Obey. Saudara perlu taat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You need to obey. Saudara perlu untuk taat. Obey. Taat. Be obedient. Jadilah orang yang taat. Obey your leaders. Taatilah pemimpinmu. If you're in the choir, obey your choir leaders. Kalau saudara ada di choir, saudara taatilah pemimpin choirmu. Obey the youth department leaders. Taatilah pemimpin youthmu. Obey your pastor. Taatilah gembalamu. Listen to him. Dengarkanlah dia. What he says may not sound good to you, Saudara, apa yang dia katakan sebagai gembala mungkin rasanya nggak enak bagi saudara, sesuatu but yang you nggak baik. obey. Tapi saudara perlu taati. The Bible says, Dan firman Tuhan berkata, if you obey, kalau engkau taat, you eat the good of the land. saudara akan menikmati hal yang baik di tanah itu. Hallelujah. Amin. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You may have a good opinion. Mungkin saudara punya pendapat di saudara sendiri yang baik. You may be having a good idea, Mungkin saudara punya ide yang baik, but the kingdom of God tapi kerajaan Allah works on obedience. bekerja di dalam hal ketaatan. I'm learning this. Saya sudah mempelajari hal ini. Every time I obey Setiap kali saya taat, simple instructions, saudara, setiap kali saya mentaati petunjuk I yang get sederhana, huge breakthroughs. saya bisa mengalami terobosan yang besar. If we learn to obey, Kalau kita belajar untuk mentaati, we will see the glory of God. kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. You look, Peter obeyed. Saudara lihat, saudara. Jesus Petrus told him, taat. come. Yesus berkata, datang, kemarilah. And he walked out of the boat. Dan dia berjalan melangkah keluar dari kapal. If I was in that boat, Kalau saya ada di kapal perahu itu, saudara, I would have followed Peter. saya mungkin mengikuti Petrus, saudara. But Matthew just looked on. John looked on. Mark just looked. Tapi- Philip looked. Matius, Yohanes, saudara, cuma lihat tok, saudara, cuma ngeliatin aja. If Peter stepped the first step and the second one and I saw him, I would follow him. I Kalau would Petrus follow him. sudah melangkah, saudara, di atas air, kemudian melangkah kedua, kalau saya di sana pasti ngikut, saudara. Obedience Ketaatan is painful, itu mungkin menyakitkan, but very fruitful. tapi sangat menghasilkan buah. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Haleluya. Obey. Taat. You see in John chapter 6 verse 21, what did it Yohanes say? 6 ayat, Chapter 6 21, what did it say? wait. Yohanes 6 ayat ke-21. They willingly receive him. Uh-huh. Yes, they willingly. Mereka mau menaikkan dia. Then they dalam perahu. willingly received him. Yes. Into Saya the boat. terjemahkan langsung dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Mereka itu bersedia. And immediately Bersedia menerima dia. the boat was at the land where they were going. Dan seketika juga
perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. The whole night, Sepanjang malam, they had only rowed 4 miles. mereka nggak lebih dari 4 mil, saudara, perjalanannya. They were left with 9 miles. Masih ada 9 mil perjalanan. But when they willingly accepted Jesus into the boat, Tapi saat mereka bersedia menerima Yesus masuk dalam perahunya, Jesus gave them speed. Yesus memberikan kepada mereka kecepatan. Immediately, Seketika itu juga, right away, seketika itu juga, langsung, saudara. when Jesus stepped, Pada waktu Yesus immediately, melangkah, seketika itu juga, in 1 second, bayangkan seketika itu dalam waktu the 1 boat detik, covered the 9 miles that were left. perahu itu bisa menyelesaikan perjalanan 9 mil itu yang tersisa. The boat covered the distance that was left. Perahu itu bisa menyelesaikan jarak yang tersisa untuk perjalanan itu. If you willingly let Jesus come into your situations, Kalau- intervene in your problem, Kalau engkau bersedia mengizinkan Yesus masuk dalam situasi saudara, immediately seketika itu juga everything will change. semuanya akan berubah. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Isaiah chapter 1 verse 19 and Yesaya 20. pasal yang pertama ayat yang ke-9. What does it read? Yours reads like how? Yesaya chapter 1. Yes. Chapter 1 verse 19 and 20. Yesaya pasal yang pertama ayat 1 dan 19 ayat yang ke-2 dan 20 saya bacakan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes. If you're willing Jika engkau bersedia and obedient, dan taat, you'll eat the good of the land. kau akan memakan buah hasil yang baik di tanah di negeri. There's a lot the Lord has kept for us here. Saat Tuhan membawa kita ada di sini, There's a lot the Lord has prepared for you and me. ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. But if you're obedient, Kalau engkau taat, if you obey, kalau kau mau if mentaati, you're willing, kalau engkau bersedia, you will eat the good of the land. maka kau akan memakan hasil buah Hallelujah. dari negeri itu. If you obey, Kalau kau if you're obedient, taat, if you're willing, kalau engkau you'll bersedia, eat the good of the land. maka kau akan That is powerful. menikmati hal yang baik dari negeri itu. Jesus is powerful. Yesus itu penuh kuasa. Our King the Savior is mighty. Raja If kita you terus obey Him, dia if you luar biasa. love Him, Kalau kau if you mentaati, willingly serve kau Him, mengasihi dan kau mau you'll eat the good of the melayani, land. engkau akan memakan hasil buah. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. If you willingly Kalau kau bersedia surrender to Him, menyerahkan diri hidupmu kepada you know, Tuhan. obedience is surrender. Ketaatan itu berserah artinya. Otherwise, you wouldn't be obedient. Saudara, kalau enggak itu bukan ketaatan. Because you obey Karena engkau taat an instruction that is coming from an opposite direction. dan instruksi itu mungkin datang, mungkin di arah yang berlawanan. You cannot say, I obeyed myself. Saudara nggak bisa ngomong gini, aku taat untuk diriku sendiri. Dan aku mentaati diriku sendiri. Saudara nggak bisa ngomong kayak gitu. You obey someone else's instruction. Tapi yang namanya taat itu gini, saudara mentaati instruksinya orang lain. Anyone in authority. Saudara, orang lain yang punya otoritas. Hallelujah. Even when he has been delegated, Ada orang mungkin yang sudah berdedikasi. you have to obey. Orang yang didedikasikan sebagai pemimpin, saudara harus mentaatinya. So if we obey, Jadi perhatikan, if we believe, kalau kita taat, if kita we activate our faith, kita itu sudah mengaktifkan iman kita. we will see the glory of God. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Clap to Jesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Clap to Jesus. Now, just raise your hands. Saudara angkat tangan You say, Father, dan kau berkata, ya Bapa, help me tolong aku to find untuk menemukan you Engkau in my challenges, di setiap tantanganku. Katakan in my problems, di setiap masalahku. Katakan itu, saudara. in my problems. Di setiap masalahku. Help me to find you. Tolong aku untuk bisa menemukan Engkau. Help me to find you. Tolong aku untuk bisa menemukan Help me Engkau. to find you. Tolong aku untuk bisa Let your menemukan glory
Biarlah kemuliaan be revealed dinyatakan from my challenges. di atas tantanganku. Let me see you. Izinkan aku melihat Let me Engkau. know you. Izinkan aku mengenal Let me Engkau. serve you. Biarlah aku mau melayani Let me see Engkau. your glory. Aku membutuhkan In kemuliaan-Mu. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Empower me. Berikan aku Let your kemampuan. Holy Spirit Biarlah Roh Kudus-Mu come on my life mengcover hidupku. to strengthen me, Untuk menguatkan to aku. make me stronger. Untuk membuat aku menjadi semakin In kuat. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.